Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat beriman. Mudah-mudahan Anda masih selalu setia bersama kami di channel yang selalu menghadirkan kisah-kisah inspiratif. Pada kesempatan kali ini kami sudah menyiapkan satu kisah berhikmah untuk menambah iman kita. Sebelum itu mari, support channel ini dengan cara like dan subscribe. Klik lonceng juga, biar kamu nanti dapat konten bermanfaat lainnya. Suatu ketika Malik bin Dinar berjalan-jalan di kota Basrah dengan sahabatnya Abu Sulaiman, Ja'far. Mereka bertemu dengan seorang pemuda tampan yang sedang mempersiapkan pembangunan sebuah gedung. Ia tampak memberikan perintah kepada tukang-tukangnya untuk mengerjakan ini dan itu. Malik bin Dinar berkata kepada Abu Sulaiman, "Lihatlah pemuda itu, alangkah tampan wajahnya, betapa rajinnya ia mengatur pembangunan itu. Aku ingin berdoa semoga Allah menyelamatkan pemuda itu, dan menjadikannya pemuda ahli surga." Kemudian mereka berdua menghampiri pemuda itu, dan mereka mengucap salam. Walau pemuda itu tidak mengenalnya secara khusus sebagai seorang ulama tasawuf, tetapi ia bisa merasakan aura kewibawaannya. Pemuda itu menjawab salamnya dan menyambutnya dengan ramah dan santun sambil menanyakan maksud kedatangannya. Malik bin Dinar berkata, "Berapakah perkiraan biaya yang engkau keluarkan untuk membangun gedung ini?" Pemuda itu berkata, 100.000 dirham. Malik bin Dinar berkata, "Aku ingin memberikan penawaran kepadamu, serahkanlah 100.000 dirham itu kepadaku, dan aku akan menempatkannya pada tempat yang seharusnya. Sebagai gantinya, aku akan menjamin bagimu di sisi Allah, sebuah gedung yang lebih indah daripada ini, lengkap dengan pelayan-pelayannya, kubah-kubahnya, kemah-kemahnya dari yakut merah bertaburkan permata, tanahnya zafaran, semen, perekatnya misik, jauh lebih besar dan lebih luas dari rencana gedungmu itu, dan tidak akan rusak selamanya. Karena gedung itu terbangun dengan kalimat Allah, kun, maka terjadilah gedung itu." Sebuah penawaran yang sangat tidak masuk akal, tetapi tampaknya merasuk dalam pikiran pemuda itu. Apalagi ada hawa kesalehan dan ketulusan dalam ucapan Malik bin Dinar itu. Pemuda itu tampak tercenung sebentar, kemudian ia berkata, "Berilah aku waktu semalam untuk memikirkannya, dan esok pagi sekali hendaknya Tuan datang kembali ke sini." "Baiklah," kata Malik bin Dinar. Semalaman itu Malik bin Dinar memikirkan pemuda itu, dan ketika waktu sahar, sebelum subuh, waktu yang afdol untuk sahur, tiba, ia lebih banyak berdoa untuk pemuda tampan tersebut. Ketika matahari telah terbit, mereka berdua mendatangi pemuda tersebut, yang ternyata telah siap-siap menunggu kedatangannya. Setelah saling mengucap salam, pemuda itu berkata, "Apakah yang Tuan katakan kemarin?" Malik bin Dinar mengulangi lagi ucapannya pada hari sebelumnya. Setelah itu ia berkata, "Apakah kamu sanggup melaksanakannya?" Pemuda itu menyahut dengan cepat, "Ya." Kemudian ia menyerahkan beberapa kantong uang berisi 100.000 dirham yang telah dipersiapkannya. Ia juga telah menyiapkan selembar kertas dan dawat, tinta, beserta penanya. Malik bin Dinar langsung menulis pada kertas tersebut, "Bismillahirrohmanirrohim, ini surat jaminan dari Malik bin Dinar untuk Fulan bin Fulan. Sungguh saya, Malik bin Dinar, menjamin untukmu di sisi Allah, sebuah gedung sebagai ganti gedungmu itu, menurut sifat dan bentuk yang telah aku sebutkan sebelumnya, dan selebihnya dari itu terserah kepada Allah. Saya membeli untukmu dengan uangmu ini, sebuah gedung di surga yang lebih luas dan lebih indah daripada gedungmu itu, di bawah naungan yang sejuk, di sisi Tuhan yang Maha Agung." Surat itu dilipat dan diserahkan kepada pemuda itu. Kemudian Malik bin Dinar dan Abu Sulaiman memikul uang itu, berjalan berkeliling kota Basrah membagi-bagikan uang itu kepada fakir miskin dan orang-orang yang membutuhkannya. Sore harinya, ketika tidak ada lagi dari mereka yang memerlukan uang itu, tersisa beberapa dirham yang hanya cukup untuk membeli makan malam sederhana bagi mereka berdua. 40 hari kemudian, usai salat subuh di mihrabnya, Malik bin Dinar menemukan sebuah kertas terlipat. Setelah ia membukanya, terdapat tulisan yang tidak ditulis dengan dawat, tinta. "Ini bukti kekebasan dari Allah yang Maha Mulia lagi Maha Bijaksana kepada Malik bin Dinar, dan kami akan menepati jaminannya kepada pemuda itu, dengan gedung yang 70 kali lipatnya dari apa yang ia sifatkan." Malik bin Dinar tercenung beberapa saat setelah membacanya, kemudian ia bergegas pergi ke rumah pemuda itu. Tampak pintunya tertutup dan terdengar tangisan di dalamnya.
Salah seorang tetangga pemuda itu berkata kepada Malik, "Pemuda itu telah meninggal kemarin, dan kami telah memanggil seorang tukang memandikan ketika ia nazah, sekarat." Malik berkata, "Di manakah rumah tukang memandikan itu?" Mereka mengantar Malik bin Dinar ke tempat tinggalnya. Setelah bertemu, Malik berkata kepadanya, "Coba engkau ceritakan kepadaku bagaimana keadaannya." Tukang memandikan itu menceritakan kalau ia datang ketika pemuda itu sedang sekarat atau nazah. Sebelum kematiannya, ia sempat berkata kepadanya, "Jika aku telah mati dan engkau telah mengkafaninya, letakkanlah surat ini di dalam kafanku." Pemuda itu memberikan sebuah surat atau kertas terlipat, dan ia meletakkannya di antara tubuh dan kain kafan yang membungkusnya, kemudian ia menguburkannya. Sambil menunjukkan surat atau kertas terlipat yang ditemukan di mihrabnya subuh hari itu, Malik bin Dinar berkata, "Apakah surat ini?" "Benar," kata tukang memandikan itu sambil terheran-heran. Ia sangat yakin dan pasti kalau telah melaksanakan wasiat pemuda itu, dan menguburkan surat itu bersama jenazahnya. Tetapi mengapa surat itu ternyata ada di tangan Malik bin Dinar? Ia berkata, "Demi Allah yang telah mematikan pemuda itu, saya telah meletakkan surat itu di antara tubuh dan kafannya, kemudian menguburkannya." Malik bin Dinar tampak sangat terharu dengan cerita itu, begitu juga dengan orang-orang di sekitarnya yang memang telah mengetahui kisah pertukaran tersebut. Salah seorang pemuda mendekati Malik bin Dinar dan berkata, "Wahai Malik, terimalah dari aku 200.000 dinar, dan berikan jaminan untukku seperti pemuda itu." Penawaran yang diberikan pemuda ini jauh lebih banyak daripada yang diminta pada pemuda yang telah meninggal itu. Dirham adalah uang perak, dan itu pun hanya 100.000 dirham, sedang dinar adalah uang emas, dan itu sebanyak 200.000 dinar. Tetapi Malik menyadari bahwa kemuliaan dan ketinggian derajat yang diterima pemuda yang telah meninggal itu bukanlah karena perannya dalam menyedekahkan uang yang sedianya akan dibuat membangun gedung itu, tetapi lebih kepada sikap dan amalan pemuda itu sendiri dan juga kasih sayang dan kehendak Allah. Menyadari hal itu, Malik bin Dinar berkata, "Jauh, jauh sekali yang seperti itu. Maksudnya tidak mungkin akan terulang lagi. Terjadilah apa yang telah terjadi, yang tertinggal juga telah tertinggal, dan Allah memberikan keputusan sesukanya, sesuai kehendaknya sendiri." Masya Allah, sebuah kisah yang mudah-mudahan bisa menjadi ibroh untuk kita. Jangan lupa berikan komentar Anda dan subscribe channel ini, agar nanti bisa mendapat kisah-kisah menarik lainnya. Sampai jumpa, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.